Anda kembali di Bincang Virtual. Langsung saja kita ke Bang Melki. Bang Melki, ini sebenarnya mungkin selain juga kemampuan dari masyarakat untuk membayar iuran, ini juga kemungkinan adanya transparansi yang dipertanyakan selama ini. Sebenarnya mungkin sosialisasinya dan juga transparansi dari BPJS sendiri. Bagaimana Bang Melki? Kemarin itu saya bersyukur menjadi pembahas di bedah bukunya dari DJSN ya. Jadi sepanjang saya mengikuti pembahasan tentang sistem jaminan sosial nasional, pembahasan tentang JKN ya, pembahasan tentang BPJS Kesehatan ini, di luar audit oleh BPKP 2018, saya kira buku yang kemudian dibuat oleh DJSN itu salah satu langkah yang bagus sekali menyajikan kepada kita semua, baik di DPR RI, pemerintah, BPJS Kesehatan maupun para pengamat, Mas Agus Pambagio dan teman-teman, kita punya data yang data mentah ini kalau kita olah jadi informasi itu kaya dengan berbagai argumentasi yang bisa kita pakai untuk membenahi jaminan sosial jaminan kesehatan nasional kita ke depan. Sehingga menurut kami ya, kalau kita bicara tentang pembenahan JKN ini atau bagaimana BPJS Kesehatan ke depan ini bekerja, buku yang sudah dihasilkan oleh DJSN kemarin itu harus segera kita bahas dengan berbagai kebutuhan kita tentang berbagai hal. Pertama ya, kalau kita bicara tentang JKN ini, saya selalu konsisten tentang kepesertaan ini menurut saya masih kita tuntaskan ya. Jadi saya setuju tadi yang Mas Agus sampaikan, kalau orang itu memang dia nggak punya uang, daripada dia paksa diri, ya udah masuk PBI aja, kita proses dia. Tahu juga data DTKS ya, data terpadu kesehatan sosial itu, masih ada kurang lebih 20 jutaan itu yang katanya itu bisa dirapikan lagi tuh, di cleansing datanya tuh kalau dirapikan lagi tuh kelihatan. Jadi yang memang dia nggak bisa membayar, ya masuk aja PBI, kan masih ada ruang cukup besar itu 20 jutaan kira-kira. Nah, jadi menurut saya daripada kita ini mencari hal-hal yang masih belum pasti itu, ya kita rapikan saja cleansing datanya itu dengan baik. Kemudian yang memang tidak bisa membayar atau yang membayarnya misalnya nggak terlalu pasti itu, ya kita cek betul-betul gede, kita masukkan aja dia menjadi bagian dari PBI. Nah yang kedua sebenarnya begini, soal menyangkut orang membayar ini ya, membayar iuran BPJS ya, yang kategori mandiri. Kan kita harus betul-betul mengidentifikasi betul ya, orang itu tidak membayar itu kenapa gitu. Apa memang dia tidak punya uang, atau karena mungkin faktor lain soal pembiasaan ataupun dia diingatkan dan semacam itu. Karena orang-orang yang tidak bisa membayar itu, kalau kita cermati, itu orang yang bisa membeli rokok tiap hari, atau orang yang bisa merokok tiap hari. Kan ini aneh nih. Untuk merokok dia ada uang, untuk bayar untuk itu dia nggak ada duit. Gitu. Nah yang model-model begini ini banyak. Nah artinya kalau orangnya itu punya uang dia tidak bisa bayar, bagaimana membuat dia itu membayar? Nah caranya itu masih kita cari, Bu Ine atau Mas Iqbal, Mas Agus, kita cari sehingga saya yakin itu orang tidak membayar itu karena memang dia tidak bisa membayar. Itu kan sudah masuk di PBI kan, udah banyak banget. Nah tapi yang mandiri yang tidak bisa bayar itu kita bagaimana cari cara katanya membayar gitu. Oke, silakan Mas Agus. Iya, memang begitu caranya. Karena sekali lagi kalau kita tidak mau beriur, ya selesai. Gitu ya. Jadi ini murah, maksudnya saya bilang saya katakan kalau ini kita sakit, itu 150.000 lah kelas 1, itu murah. Bayangkan kalau tidak ada BPJS, berapa kita harus bayar per hari. Ya kan, di ICU saja itu 12 juta rata-rata. Coba COVID itu, habisnya 500 juta lebih, karena kita paling tidak seminggu di ICU kalau sudah parah. Nah jadi menurut saya kesehatan itu kita nabung sajalah, kita anggap nabung, bukan kita beriur, ada hasilnya kita nabung saja. Nah daripada nabung kita masukkan celengan atau bank atau apa, kan lama berkembangnya. Setorkan saja ke BPJS. Memang Bang Melki tadi katakan kita perlu cari bagaimana caranya yang mandiri ini mau bayar, gitu ya, supaya itu kewajiban gitu. Karena kita itu dijamin. Kalau kita sakit sudah tidak pusing-pusing lah, tinggal ke dokter masuk dirawat. Nah, tetapi bagi pelayanan kesehatan juga jangan sampai melakukan hal-hal yang menurut saya tidak etis dan bisa-bisa menjurus ke
penggunaan APBN secara tidak wajar itu menurut saya. Karena apa? Tadi masa fisioterapi setiap hari 3 bulan nggak ada ke panti pijat saja gitu kan? Maksud saya itu. Nah, kemudian juga misalnya operasi katarak kan nggak perlu harus laser. Memangnya kita tahu kalau sudah operasi katarak di sini ada tulisannya saya pakai laser. Kan enggak juga. Yang penting kan sembuh. Ya, jadi hal-hal semacam ini banyak. Nah, ini tugasnya BPJS menyadarkan kepada masyarakat. Tapi kalau duitnya kosong, ya memang dia hanya operator. Kan di peraturan undang-undangnya dia boleh memutarkan uang, boro-boro uangnya diputar. Yang tidak terbayar pula mau bayar gitu kan. Nah, maksud saya kesadaran masyarakat inilah tugas BPJS untuk mencoba. Lagian, bayarlah kau. Ini 150.000, 100.000 dan sebagainya itu. Kalau kita anggap saja menabung jika kita sakit. Misalnya bahasanya begitulah. Nah, jadi rakyat lalu mau. Kalau memang tidak turun aja. Sekarang kalau diperhatikan, kalau saya kemarin ada teman barusan karena dia stroke lalu dioperasi kepalanya, cuma 5 hari sudah harus pulang. Saya tahu gitu. Saya ini karena kan jatahnya ada. Kalau tidak dijatahkan begitu, nanti memang jebol. Ya kan? Jadi supaya kita betul-betul rest di rumah sakit ketika sakit, bayarlah itu gitu. Kalau soal naik tadi sudah dikatakan beli rokok atau beli Starlink itu Starbucks keliling itu kan sering banget gitu ya. Itu berapa nggak sadar 1 bulan ya di atas 100.000. Tapi kan itu kalau bukan tidak menjamin kita kalau sakit sehat, tapi kalau kita nabung kita nggak saja nabung lah ke BPJS, yaitu ketika kita sakit kita sudah tidak pusing tinggal bawa badan. Kalau kita sehat kita kembali bisa beraktivitas, tidak ya kita pergi gitu kan. Nah, ini kesadaran ini samping tentu pemerintah melihat lagi bagaimana apakah semua orang dijamin 100% misalnya. Katakan saya bukan perokok. Kalau kata dokter rokok itu menjadi apa perlu perokok itu dijamin 100% misalnya, saya hanya bertanya. Jadi hal-hal itu perlu kita coba lagi. Tadi saya belum lihat bukunya tuh Bung Melki. Jadi kalau udah lihat mungkin kita bisa squeeze kira-kira apa yang harus kita lakukan sama-sama. Karena kalau tidak, nanti tidak ada perbaikannya. Ya, pemerintah juga pusing, ini pusing. Yang penting mandiri itu bayarlah. Saya termasuk mandiri, jadi saya bayar saja. Nah, itu bukunya udah keren begitu. Bukunya keren nih, Bu. Ini kasih dong ke Pak Agus. Maka bukunya keren begitu, jadi kita bahas apanya. Ya Bu. Itu kira-kira. Ya oke. Ini sebenarnya mungkin juga ada kaitannya juga seperti yang saya katakan tadi mengenai sosialisasi dan juga transparansi mungkin dari BPJS. Karena kalau kita ingat saja ini kan sebenarnya sudah pernah dinaikkan, sudah sempat naik begitu ya pada awal tahun selama 2 bulan kalau saya tidak salah. Tetapi itu pun selisihnya dari yang naik kemudian juga turun lagi. Itu kan selama ini kita nggak tahu kemana itu. Bagaimana ini? Loh enggak, itu bukan, itu itu kalau ada korupsi biarkan KPK, Kejaksaan, Kepolisian. Jadi kita sebetulnya tidak ngurus begitu. Kita ngurus bagaimana pelayanan ini baik. Karena waktu itu sudah, coba nanti Iqbal jelaskan. Berapa yang sudah bisa terbayar. Ketika itu di stop, terus bagaimana? Kalau di stop nanti, kalau dikurangi teman-teman hemodialisis itu kan juga susah. Kalau dibatasi, karena kalau kita clear soal berapa sih biaya hemodialisis itu mahal sekali. Berapa sih biaya kemo itu kan mahal sekali. Betul. Kan kita maunya semua sembuh gitu. Iya. Tapi kalau tidak beriur ya berat juga. Iya, tetapi artinya maksud saya ini mungkin kurangnya komunikasi ya dan juga sosialisasi dari BPJS kepada masyarakat. Iya. Nah, Mas Iqbal ini bagaimana nih? Masih Perpres 64 2020 itu mengatur bahwa Januari sampai Maret itu masih mengacu Perpres 75 tahun 2019. Artinya tidak ada yang dikembalikan di sana. Karena memang besarnya sudah sesuai dari Januari sampai Maret. Lalu Perpres 82 2018 berlaku sejak April sampai dengan Juni. Sampai dengan hari ini artinya berlakunya sesuai dengan besaran yang awal. Misalnya kelas 3 masih 25.500. Sebenarnya harus jujur juga, orang yang suka komplain ke saya menanyakan soal kok saya masih harus bayar padahal saya punya kelebihan. Wong dia bayarnya juga yang kemarin aja masih telat. Kenapa sesuatu itu? Ini saya benar fakta ya. Karena di mobile JKN di aplikasi bisa di-download itu di HP. Sebetulnya ketahuan kapan kami terakhir bayar, di bank mana, jam berapa, ketahuan itu. Kelas 3 kan punya lebihan tuh dari sejak dia kan dilakukan per Mei, April kan masih ada sisa. Yaitu digunakan selisihnya saja bayarnya seperti itu.
Jadi bisa yang disampaikan tadi, kalau kami dianggap korupsi, ya buktikan saja bahwa memang kami menggunakan secara tidak benar iuran peserta, tetapi secara sistem itu sudah disetting. Kalau kelas 3 dia dapat lebihan di bulan Mei, kelas 1 full karena ya given 2 kali lipat kan, jadi di bulan Mei-nya tidak membayar lagi. Saya pikir kami dari awal malah BPJS lebih maju loh dibanding ini. Ketika ada sudah informasi dari Menko PMK, kita secara sistem 1 Mei itu sudah menyesuaikan dengan akan berlakunya Perpres itu. Padahal Perpres kan di tengah-tengah. Iya, saya sempat tanya Iqbal itu, kok saya kelebihan bayar, saya bilang gitu kan. Ingat itu saya. buktinya Pak itu. Iya. Karena kalau Pak Agus kan duitnya agak lebih, boleh bayar lebih lah. Ya paling enggak masih lebih sedikit dari DPR lah. Oke, baik. Baik Bapak-Bapak dan juga Bu Ina, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita, tetapi kita akan break sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami, Bincang Virtual akan kembali dengan segmen terakhir.